berubah di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Hari ini kita bertemu lagi dan ada 2 video yang sudah syuting tapi nggak diupload, dibuang. Memang harus dibuang. Kenapa pula dibuang pula? Apakah di situ ada sesuatu yang bikin dark? Tidak kan? Tidak ada. Cuman kalau yang satu materi aku masih terima. Ya. Karena memang kebetulan berkaitan dengan acara. Dan kita telat. Kau terasa panas tak? Hah? Panas tak kau hari ini? Panas, jelas. Sekarang ini panas tak kau? Panas. Ada alasan berdasarkan. Apa karena lemak kita terlalu banyak? Hah? Lemak kita terlalu banyak kali? Tak ada, sebenarnya bukan karena lemak yang banyak. Karena sekarang musim kemarau. Udah berapa lama kita nak hujan sekarang? Ada beberapa bagian kota nih yang hujan, ada beberapa bagian yang tak kena hujan. Yang tak kena hujan nih, tapi bagus pula nak hujan. Es laku. Iya. Kita bisa minum es. Sebenarnya itu yang disebut dengan, ini kita ngomongin analisis marketing. Hujan itu banyak yang berpikir itu adalah petaka bagi penjual es. Tapi ketika panas, hujan itu sebagai berkah bagi penjual es. Ya. Karena orang pasti bisa jualan es. Contoh kalau dia buka jualan es yang pakai kontainer gitu, cocok ya hujan-hujan. Tapi otak aku sekarang tak mikirkan kontainer ke hujan ke es ke enggak. Otak aku enggak ke situ. Apa pula? Otak aku ke cosplay. Nah, Langsung teringat Aldi Taher aku. Nah, cuaks kan. Aldi Taher bikin lagu keren lagunya. Tapi aku suka. aku suka dengan Aldi Taher guru. Lagu orang tuh dibikin sama dia bagus pula tuh. Semuanya bagus karena aku merasa bahwa Aldi Taher ini merupakan salah satu seniman dunia. Apa judulnya Yellow ya? Itu lagunya Coldplay. Nah iya Coldplay. Iya Coldplay. Aku otak aku ke situ soalnya. Iya. Kenapa aku enggak bisa dapatkan tiket ya? Nah itu alasannya. Cuma aku tak balik perang kali ya. Iya, ini yang disebutkan namanya wars ya tadi, perang untuk mendapatkan sebuah tiket. Karena sebenarnya kita bukan perang lawan orang yang beli tiket, tapi kita perang sama robot tiket. Paham enggak guru? Robot tiket. Jadi ada orang yang memiliki modal. Ini berdasarkan sumber yang kita dapat, itu adalah opini, enggak tahu benar atau tidak. Ada sumber yang menyatakan bahwa sekarang kita nih bukan perang sama orang yang beli tiket, tapi kita perang sama sistem yang beli tiket. Jadi ada calo, dia mungkin membeli sebuah program atau bikin program membeli tiket dengan sistem robotik. Jadi kita ini kan pakai handphone. Misalnya kita pakai laptop nih. Kita ini jam sekian penjualan tiket Coldplay dimulai. Lalu kita pesan tiket, enggak masuk. Sebenarnya itu karena itu udah sebenarnya autoplay dah. Auto buy system. Udah auto buy system, autoplay. Ada yang bangsat. Iya, ada yang curang. Dia pakai sistem robot. Jadi begitu udah masuk. Jadi dia beli aplikasi yang memang khusus untuk war tiket. Iya, udah war tiket. Misalnya jadi nih, percuma lah kita setiap jam sekian nih, dia udah disetting. Begitu udah open, belum nggak kita nak bertekan klik, itu udah klik duluan. Kan udah buy system. Oh gitu. Inilah Pak. Udah nunggu ngantri dari kali ya. Udah nunggu ngantri. Misalnya dia udah ngantri 50 tiket gitu kali kan. Dia udah ngantri sekian. Dia beli tiket misalnya 3 juta, dijualnya mungkin 9 juta gitu. Nah, ini buat kawan-kawan ya, bagi yang belum dapat tiket, jangan memaksakan diri untuk membeli dengan calo. Jangan beli tiket sama calo. Walaupun kita ndak harus nonton. Kalau dia beli tiket, artinya acara tetap berjalan, duit dah masuk ke acara, betul kan? Betul. Tapi ndak ada yang nonton, itu ndak pengaruh. Yang penting dia udah masuk di kocek. Tapi yang ingin kita kalahkan adalah calo itu tadi. Kita harus bikin calo itu jerak. Tapi sebenarnya calo itu jerak lah ya kira-kira ya. Kalau kita kalau beli itu ya. Masih ada orang yang beli, tak bakal nyerah. Misalnya ada 1000 tiket yang dia jual dengan harga sekian. Tapi kalau masih 500 tiket yang orang beli dengan dia, yang dia jual nih tiketnya bukan 1:1, 1:2, yang harganya 4 juta bisa sampai 10 juta. Nah, gitu. Udah song dah tuh. Udah song, banyak 50% dah banyak song. Jadi ya percuma sih sebenarnya kalau kita mau ngatakan tuh saya beli sama celok, tapi 500 orang yang beli celok. Bagus tuh celok tuh kita makan.
Itu namanya calo. Kau suka yang mana? Iya. Yang abu-abu ke yang merah? Aku Yang pink. cencalo, aku bisa makan tapi ndak bisa dikategorikan suka. Oh, Iya bisa makan, ndak bisa dikategorikan suka. Karena ada orang bilang nyaman suka. Aku bisa makannya tapi aku ndak bisa mengatakan bahwa aku bisa makan suka barang itu. Oh, kau bisa makannya? Bisa makan tapi ndak suka. Kalau ada pilihan, bagus pilih yang lain itu ya. Serius, kalau udah ndak ada pilihan lain ya saya baru bisa makan. Tapi kalau ada makanan yang lain, misal di sini ada kacang pun ndak masalah. Yang penting saya ndak bisa nerima calo bisa, tapi kalau dikatakan garang makan calo tidak. Oh, biasanya kan ada yang aku ada calo itu kan sedap dia makan kan, bertambah-tambah pakai nasi panas kan. Kalau kita balik lagi ini aku mau tarik lagi ke Aldi Taher ya. Dan ini saya sangat apresiasi selain Aldi Taher ini yang mau mencalonkan selain Aldi Taher mencalonkan diri sebagai caleg, Aldi Taher juga ingin membuka sebuah konser untuk nonton dia gitu. Itulah. Boleh karena lagu soundtrack kita nih kita taruhkan ke dia. Boleh. Kita kasih soundtrack kita nyanyikan di Rumah Sultan, di subscribe. Mantap podcastnya. Wah, betul tuh. Si Rumah Sultan, podcast Rumah Sultan. Rumah Sultan. Perasaan saya itu dari kesekian banyak lagu yang dibikin tuh nadanya sama. Aku salut sama Aldi Taher tuh dia pengen jadi anggota dewan dari 2 partai. Wish. Pertama dia mau masuk ke Perindo kan. Wow, diterima? Enggak tahu. Terus kemudian kalau salah dari P3 katanya. Dan aku pun saya mengajukan diri dia sangat suka partai. Gini guru, saya sangat suka gini. Akhirnya dia pengen ngajukan diri kan. Siapa yang milih dia ya? Enggak tahu. Mungkin aku kali milihnya. Aku tak mau. Saya paling suka gini, ketika Aldi Taher mau mencalonkan jadi anggota dewan, caleg ya kan. Deddy Corbuzier pernah bilang kan bahwa dia akan pindah negara kalau misal Aldi Taher nih jangan tekep maju ya kan. Misalnya bahkan Aldi Taher pun membalas pesyawarnya tadi nih. Apa kata Aldi Taher? Oke, aku terima tantanganmu gitu kan. Bukan. Kalau misal dia jadi caleg, jangankan dia mau pindah negara, dia pindah planet katanya. Ini saya suka nih. Jadi yang saya suka dari sini dia tuh punya mental yang padu nih sebenarnya. Kalau dia jadi anggota dewan berarti dia mau pindah ke planet lain. Makanya dia ingin menjadi caleg bukan di sini tapi di planet lain. Oh gitu. Makanya dia mau ngajak Deddy Corbuzier tuh masuk ke planet lain. Sakit itu. Jadi kalau kita lihat kota kita nih beberapa hari terakhir ini kan ada perselisihan di beberapa daerah tuh terkait sama tambang, terkait sama kebun sawit ya. Itu ada beberapa permasalahan yang memang belum terselesaikan. Ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu mudah-mudahan cepat terselesaikan lah. Polemik itu jangan berlarut-larut, bahaya nih. Sebenarnya bahaya nih, udah sampai bertawur-tawuran dah. Aku dengar tuh. Enggak benar gitu tuh kan. Terus kalau aku tengok tuh dapat berita ni ala rumah orang kena bobol, kena curi barang-barangnya, ada apa yang ngerampok rumah, ya Allah, apalah nak diambil rumah tu bah, dibongkar-bongkar rumah orang tu. Kota kita ni aku lihat di media sosial ya lama. Jadi untuk keluarga tolong lebih waspada lagi. Sekarang kayaknya lebih Pontianaknya dah lebih harus hati-hati. Kalau nak ninggalkan rumah tu, pikir-pikir kalau. Sekarang ini Pontianak lagi masa zona awas. Zona awas ya. Kenapa itu mungkin bukan kepolisian, bukan pemerintahan kota yang bisa menyampaikan. Coba ini opini saya yang menyampaikan. Kenapa saya menyatakan bahwa sekarang Pontianak sedang dalam zona awas? Karena ada kasus yang baru, budak kecil menyambet-nyambetkan main itu sampai tersabet orang. Berapa sampai koyak kayak ya. Iseng ya kan tadi kan. Dengan ketika dia ditanya ngapa kau mau sembarangan yang main sabet-sabet tuh? Ngapa dia tuh? Kan iseng kan? Isengnya kok main senjata tajam ya? Karena analisis saya mungkin dia pengen memcap PUBG secara real.
Oh iyalah betul-betul dia pengen merasakan macam mana kalau seandainya realnya aku berperang gitu kan di alam nyata kan. Atau dia mungkin suka main game GTA. Guru pernah tahu game GTA enggak? Yang kita merasakan secara real di dalam dunia game. Mungkin ingin menjadi seorang GTA kali. Cuma sayangnya GTA kan pakai pistol. Kalau GTA kan dia bebas, dia bisa tangan kosong, pakai pisau, dan kita bisa pengen mau bahkan di game GTA tuh bisa pergi ke rumah makan, bisa belanja, bisa beli baju. Mungkin dia mau coba tuh. Tapi cobanya dengan cara menyerang orang yang tidak dia kenali. Anehnya ketika ditanya tuh, kenapa kau lakukan? Isengnya kok ganggu orang. Itu bahaya tuh. Ya itu bahaya. Dampak senjata tajam bisa menghilangkan nyawa orang tuh. Nah, tapi saya punya masukan untuk dia. Kalau dia ingin melakukan hal seperti itu, kita kirim dia ke Amerika di Philadelphia. Jadi zombie. Tidak, dia tak jadi zombie, tapi dia memberantas zombie di sana. Keluarga untuk rekan-rekan yang ada di Kota Pontianak, keluarga yang ada di Pontianak dan sekitarnya untuk lebih berhati-hati karena di media sosial ini agak kurang aman lah gitu kan. Ya agak kurang aman. Jangan keluar malam-malam, yang tidak penting tuh kalau keluar pun tolong jangan sendiri. Kemudian kalaupun meninggalkan rumah jangan terlalu lama. Kalau dapat titip sama tetangga atau siapa. Kalau misal ada CCTV, diaktifkan CCTV-nya. Kalau ada sesuai dengan. Tapi tak apa cing. Seandainya barang pun hilang masih bisa kita cari. Tapi kalau nyawa hilang, tidak bisa kita cari. Banyak-banyaklah kita kasih kabar dan kawan kalau nak pergi kepada mana, biar orang tu tahu. Ngapa lah? Misal kita saya mau begini. Aku nak ke ini misalnya kita nak ke mana, ke mall misalnya. Ke mall. Guru aku nak ke mall ni. Perlu waktu sekitar 3 jam lah kan kita ke mall belanja macam-macam kan. Cuci mata kan, nongkrong-nongkrong. Setidaknya kita ada menghubungi orang nih. Rumah tolong titipkan sama keluarga atau tetangga sebelah. Tolong tengok rumah aku ya. Aku pergi dulu sebentar. Makanya balik kita belikan boleh misal. Makanya kita wajib untuk menjadi orang yang bersosial. Bersosial tuh karena apa? Biar kita bisa nyaman tak tolong sama kawan. Kalau di kampung nih masih nyaman cing. Kalau untuk masa-masa kita sekarang masih gampang. Aku tidak tahu dengan masa-masa yang nanti yang kebiasaan masing-masing personalnya begini. Mungkin rumah kena pun tak tahu dia. Ada apa di sebelah rumah pun tak tahu kan dia masih pakai headset, megang HP, main game. Abis main game dia begini menyambut orang sembarang. Kayak cukup itu ya sih kita jadi. Kalau keluarga melihat situasi dan membaca dan kemudian menonton peristiwa-peristiwa terakhir ini di Kota Pontianak dan sekitarnya, waspada untuk jaga lingkungan kita. Kalau ada benda-benda gitu, kita kepung ramai-ramai. Jangan dipangkong, bawa ke polisi. Kita tangkap, ikat yang listrik, kasih ke engge. Boleh coba diikut. Yang itu kita sampaikan. Itu tak boleh. Bawa ke pihak yang berwajib. Intinya jangan kita yang bantai, nanti kita yang kena polisi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.